Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Senin, 18 Maret 2024, Pekan kelima Prapaskah. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Kitab Kedua Raja-Raja, bab 4, ayat 18b sampai dengan 21, dilanjutkan ayat 32 sampai dengan 37. Sekali peristiwa, Nabi Elisa singgah di rumah suatu keluarga di Sunem. Suatu hari, keluarlah anak perempuan Sunem itu mendapatkan ayahnya di antara para penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, "Aduh, kepalaku, kepalaku." Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, "Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya." Maka diangkatnyalah ia dan dibawa pulang kepada ibunya. Lalu duduklah anak itu di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tapi sudah itu matilah ia. Maka naiklah perempuan itu ke bilik Elisa. Dibaringkannya anak itu di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu, lalu ia pergi, sehingga anak itu saja yang ada di dalam kamar. Ketika Elisa masuk, didapatinya anak yang sudah mati itu terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah masuk, Elisa menutup pintu, sehingga ia sendiri saja dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu Elisa membaringkan dirinya di atas anak itu, dengan mulutnya di atas mulut anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi hangatlah badan anak itu. Sesudah itu, ia kembali berdiri dan berjalan dalam kamar itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap lagi di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi, hambanya, dan berkata, "Panggillah perempuan Sunem itu." Maka dipanggillah perempuan Sunem itu, dan datanglah ia kepada Elisa. Maka berkatalah Elisa, "Angkatlah anakmu ini." Perempuan itu masuk, lalu tersungkur di depan kaki Elisa, dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya, lalu ia keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 11, ayat 1 sampai dengan 45. Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu pun mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Mendengar kabar itu, Yesus berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab melalui penyakit itu, Putra Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan saudaranya, serta Lazarus. Namun, setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi menemui dia, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu
segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias Putra Allah yang akan datang ke dalam dunia." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka sedihlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah, ia sungguh mengasihi dia." Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Yesus sekali lagi sangat terharu, lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Mereka pun mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Melalui peristiwa kebangkitan Lazarus, Yesus hendak mengajak kita untuk belajar apa arti sebuah percaya dan berserah diri. Banyak orang berserah diri tetapi masih menaruh ragu. Banyak orang berserah diri tetapi masih menaruh ragu. Lihatlah Maria. Ia percaya dan berserah diri pada Yesus. Oleh karena itu, marilah kita juga bangkit dari segala keraguan dalam hati kita. Keselamatan hanya ada bagi mereka yang percaya dan mau berserah diri secara total kepada Yesus. Santo Sirilus dari Yerusalem. Santo Sirilus diperkirakan lahir sekitar tahun 315 atau abad keempat. Pada tahun itu, Kristen telah diizinkan secara resmi menjadi agama Kekaisaran Romawi. Santo Sirilus menerima pendidikan yang sangat baik di bidang sastra Yunani klasik dan Alkitab. Dia ditahbiskan menjadi imam oleh Uskup Maximus dari Yerusalem dan menggantikannya sebagai uskup pada tahun 348. Ia menjadi pengajar iman Kristen. Ia dikenal karena katekismusnya yang terkenal yang disebut Katekismus Sirilus dari Yerusalem atau Katekismus Yerusalem. Katekismus ini menjadi salah satu katekismus paling awal dalam sejarah gereja
dan memberikan petunjuk tentang keyakinan Kristen dan tata cara liturgi. Secara teknis, penganiayaan terhadap orang-orang Kristen telah berhenti. Akan tetapi muncul pertentangan baru, yaitu para bid'ah. Bid'ah yang sangat kuat pada masa itu ialah Arianisme. Para Arianisme menganggap bahwa Yesus tidaklah sehakikat dengan Allah. Dengan kata lain, Yesus adalah ciptaan dari Allah itu sendiri. Santo Cyrillus mendedikasikan dirinya untuk melawan upaya para bid'ah dan mengabdikan hidupnya untuk pelayanan dan merawat kesejahteraan spiritual kawanannya dan gereja universal yang lebih luas. Ia banyak menulis berbagai risalah tentang iman serta hal-hal teologis lainnya. Ia dengan gagah berani menentang dan mempertahankan iman Katolik yang benar. Dalam ajarannya, ia menentang para bid'ah dan menekankan bahwa Yesus Kristus sehakikat dengan Bapa. Dalam upayanya mempertahankan iman Katolik, ia sempat beberapa kali digulingkan dan bahkan diasingkan. Akan tetapi, semangat pelayanan dan mempertahankan iman dari Santo Cyrillus membuat ia tetap tabah dan sepenuh hati untuk memberitahukan kebenaran akan Yesus Kristus. Santo Cyrillus wafat pada tahun 386 ketika usianya menginjak umur 70 tahun. Ia adalah pengajar dan pembela iman yang sejati. Santo Cyrillus dinyatakan sebagai doktor gereja oleh Paus Leo ke-13 pada tahun 1883. Refleksi. Ketika kita merasakan kegelapan dan kebingungan, kita harus percaya pada cahaya dan kebijaksanaan yang lebih tinggi. Kita harus berjalan dalam iman, bukan dalam ketakutan. Kutipan dari Santo Cyrillus dari Yerusalem. Tulisan oleh Frater Kovin Lumban Gaul Okarm. Orang Farisi. Orang Farisi seringkali disebutkan dalam Perjanjian Baru. Merekalah kelompok yang mencari masalah dengan Yesus. Orang Farisi adalah kelompok agama dan politik yang dipandang sebagai orang elit keagamaan, terpelajar, dan menghidupi hukum Taurat. Mereka berperan untuk memimpin peribadatan pada zaman Yesus dan diharapkan mampu hidup seturut hukum Taurat. Di samping itu, mereka memiliki tugas mengajarkan hukum Taurat kepada anak-anak dan segenap kaum Israel. Namun, orang Farisi menjadi orang yang kaku akan hukum, sehingga bukan lagi iman yang menjadi pegangan, tapi ketaatan buta yang menjadi pedoman mereka. Sumber Baxter J. Sidlow. Menggali isi Alkitab 4. Jakarta, BPK Gunung Mulia, 1982. Marilah kita berdoa. Yesus sumber keselamatanku, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Ampunilah setiap dosa yang kuperbuat secara sadar maupun tidak sadar. Bersihkanlah aku dari segala dosa dan ajarkanlah aku untuk selalu percaya dan berserah diri padamu dengan berbuat baik kepada sesamaku yang membutuhkan. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.